نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat wal afiat. Ya, mudah-mudahan sehat dan afiat yang Allah Ta'ala berikan menjadikan kita tambah bersemangat dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan ibadah puasa yang kita jalankan pada hari ini, yaitu puasa Asyura, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafa'atul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi hari ini tema kajian kita adalah peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Muharram. Ya, jadi ini kita akan bahas apa saja peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang diabadikan di dalam sirah nabawiyah atau sirah sahabat yang terjadi pada bulan Muharram. Yang pertama yang perlu kita pahami, bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa sampai Rasul menyebutnya Syahrullah. Disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Jadi ini kalau di dalam bahasa Arab, apa saja kalau dihubungkan dengan Allah, itu pasti menandakan kemuliaan. Baitullah, ya, rumah Allah. Syahrullah, Abdullah. Jadi apa saja kalau dimudhafkan kepada Allah di dalam bahasa Arab menunjukkan tasyrifan, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pada hal tersebut. Dalam hadis sahih baginda Rasulullah bersabda, afdalus salat ba'dal fariidati qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail, salat tahajud atau qiyamul lail. Ini salat yang paling terbaik di antara salat-salat yang lainnya setelah salat fardu. Wa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Dan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, ini dalil yang sangat tegas dari Rasulullah SAW tentang kemuliaan dan keistimewaannya bulan Muharram. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran
fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Jadi Allah Ta'ala sebutkan inna itu biasa diterjemahkannya apa? Sesungguhnya. Sama dengan anna. Inna atau anna itu maknanya litaukid, menunjukkan satu penguatan dari Allah. Inna sesungguhnya iddatash syuhuri indallah, jumlah bilangan bulan di sisi Allah isna asyara syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak diciptakan langit dan bumi. Jadi setelah Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala tetapkan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Namanya persis yang kita sebut sekarang ini, Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Semenjak Allah Ta'ala ciptakan langit dan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini firman Allah Ta'ala pilih ada 4 bulan yang al-haram, 4 bulan yang sangat terhormat. Kalau ditafsirkan di hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulannya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Agama yang dibawa dari Nabi yang pertama semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya 4 bulan itu disebut oleh para nabi, disebut oleh para rasul juga sebagai bulan-bulan al-haram. Jadi artinya adalah dari semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada 4 bulan yang terhormat yang sering kita kenal dengan bulan-bulan al-haram. Apa tadi bulannya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Oleh karenanya para ulama menjelaskan al-ahdath allati taqa'u fil Muharram. Apa saja peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah Islam, baik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di masa para sahabat yang mulia yang terjadi di bulan Muharram. Yang pertama, para jamaah, disebutkan oleh para ahli sejarah atau ahli sirah, amrus sahifati wasyi'b. Ada satu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul dan para sahabat yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Diboikot itu apa? Diputuskan segala hubungan dengan Rasul dan para sahabat. Tidak boleh bermuamalah dengan mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, tidak boleh berhubungan sosial dengan mereka. Benar-benar dikurung Rasul dan para sahabat. Ya, di satu lokasi namanya Syi'ib Abil Talib atau Syi'ib Amir. Tidak jauh posisinya dari Marwah. Jadi kalau kita keluar dari Marwah, yang biasa tempat sa'i, kan sa'i berawal dari Safa, berakhir di mana? Marwah. Kalau kita keluar dari Marwah, ada bukit yang terlihat jelas dari Marwah, itu disebut dengan Syi'ib Abil Talib atau Syi'ib Amir.
Di depannya sedikit, di situ tempat kelahiran baginda Nabi SAW yang disebut Maulidun Nabi, tempat lahirnya baginda Nabi SAW. Berapa lama beliau SAW diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy? Ini dimulai dari tahun ke-7 setelah kenabian sampai pada tahun yang ke-10 setelah kenabian. Berarti kurang lebih 3 tahun para sahabat Rasulullah SAW diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai bayi-bayi menangis. Sampai orang banyak mengalami kesulitan, penderitaan, kelaparan, dan seterusnya. Di masa diboikotnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Peristiwa ini kata para ahli sejarah terjadi pada bulan Muharram dan ini menjadi ujian yang besar yang hadapi oleh Rasul dan para sahabat beliau. Tetapi apakah kemudian dengan cara ini akan melemahkan umat Islam? Tidak. Apakah dengan cara ini kemudian melemahkan semangat Rasulullah SAW untuk menegakkan tauhidullah? Juga tidak. Karena tujuannya orang kafir Quraisy berbuat demikian kepada Rasul dan para sahabat supaya mereka keluar dari Islam, murtad dari Islam. Maka sesungguhnya ujian ini ketika Allah Ta'ala menguji seorang hamba justru menguatkan jiwanya, menguatkan prinsipnya, menguatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sampai mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kalau ada orang yang murtad dari Islam, keluar dari Islam, Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum. Allah Ta'ala mencintai mereka dan juga mereka mencintai Allah. Sifat mereka ada 4 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, adzillatin 'alal mu'minin. Sangat rendah hati kepada orang-orang beriman. Sesama saudaranya, sesama kaum muslimin, dia begitu rendah hati, begitu lembut ucapannya. Adzillatin 'alal mu'minin. Yang kedua sifat mereka firman Allah, a'izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang yang kafir. Jangan dibalik. Ya Pak ya? Ya Bu ya, jangan dibalik. Jangan sampai kepada saudara kita begitu garang. Apa garang itu? Apa garang, Pak? Sangar, tetapi terhadap orang yang memusuhi agama Allah, terhadap orang-orang kafir, tidak bisa garang. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafir. Kemudian sifat mereka firman Allah, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Seperti kesungguhannya para sahabat tadi, dengan berbagai macam cobaan yang mereka hadapi, dengan berbagai macam rintangan yang mereka hadapi, tetap mereka bersemangat membela agama Allah. Dan yang keempat firman Allah, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak khawatir dan takut dengan celaan orang-orang yang mencela mereka. Sehingga para sahabat dengan ujian yang mereka hadapi justru semakin menguatkan jiwa mereka, semakin menguatkan prinsip mereka untuk bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya diboikotnya Nabi SAW ini tujuannya orang kafir Quraisy tadi untuk melemahkan semangatnya Nabi. Tapi ternyata bukan semakin lemah, tapi justru semakin apa Pak? Semakin kuat Rasulullah SAW dan para sahabat. Lalu setelah terjadi boikot ini kata para ulama, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul keluar
dari lokasi pemboikotan tadi minasyi'bi ba'da asyrati a'wami minal bi'ta pada tahun ke-10 setelah kenabian. Awalnya terjadi pada tahun yang ke-7, beliau keluarnya di tahun keberapa? Tahun yang ke-10. Wa mata Abu Talib ba'da dzalika bi 6 ashhurin. Setelah kejadian ini, pemboikotan ini, wafatlah orang yang sangat membela Nabi, orang yang sangat mencintai Nabi yang bernama Abu Talib. Paman beliau yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ini berarti ayah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa matat Khadijah radhiyallahu anha ba'dahu bi 3 ayyamin. Setelah wafat paman beliau, 3 hari berikutnya wafat istri yang beliau sangat cintai, orang yang paling pertama beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, orang yang telah memberikan semua yang dia miliki untuk Rasulullah SAW, hartanya, jiwanya, cintanya hanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berikan semuanya itu. Seorang wanita yang terbaik, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Tempat curhatnya Nabi, ya. Tempat beliau berbagi kasih sayang, itu Khadijah radhiyallahu anha. Istri yang paling banyak memberikan keturunan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun ini disebut di dalam sejarah namanya Amul Huzni, yaitu tahun apa? Kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-anbiya, para nabi itu Allah Ta'ala uji, itu adalah ujian yang berat. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah al-anbiya, para nabi dan rasul. Jadi kalau kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala, kalau kita baca sejarahnya para nabi, kalau kita baca kepribadian para nabi, ujian mereka jauh lebih berat, jauh lebih besar dibandingkan ujian yang kita hadapi. Jadi kita sebenarnya ujiannya seberat apapun yang kita rasakan itu belum sebanding dengan ujian apa? Rasul. Belum sebanding dengan ujiannya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, yaitu tadi muqata'atun Nabi, terjadi pemboikotan terhadap Nabi dan para sahabat-sahabat Yahudi. Kemudian peristiwa yang kedua adalah i'timadul Muharram bad'us sanatil hijriyati. Dijadikan bulan Muharram ini menjadi bulan pertama dari tahun Hijriyah. I'timadil Muharram bad'as sanatil hijriyah bi isyarati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini merupakan masukan yang diberikan Utsman bin Affan kepada Khalifah Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Sahabat Umar yang menetapkan hijrahnya Nabi sebagai tahun Islam, tetapi yang memberikan inisiasi, ya, bulan apa pertama dalam Hijriyah? Utsman bin Affan mengatakan diawali dengan bulan Muharram. Siapa tadi yang memberikan inisiasi? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mungkin kita bertanya Bapak Ibu, kenapa Utsman bin Affan memilih bulan Muharram, tidak memilih bulan yang lainnya? Ternyata ketika turun perintah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Ta'ala, perintah pertama hijrah itu adalah bulan Muharram, diawali di bulan Muharram. Sehingga para sahabat ada yang berangkat duluan ke kota Yathrib, kota Madinah. Dulu Madinah namanya adalah kota Yathrib, sebelum hijrahnya Nabi, namanya kota Yathrib. Sahabat ada yang berangkat duluan, ya Rasul, izinkan kami berangkat duluan, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi sahabat minta izin, ya Rasul, izinkan kami berangkat duluan, diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan peristiwa pertama kali hijrahnya para sahabat di Syahril Muharram, di bulan Muharram. Namun baginda Rasul hijrahnya bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Ya Pak ya? Jadi Rasul berangkatnya justru belakangan Pak, tapi para sahabat diajak atau diperintahkan silahkan berangkat dulu. Ada seorang sahabat para jamaah yang ditahan ketika akan berangkat hijrah. Yang kemudian sahabat ini nanti dipilih oleh Allah untuk menemani perjalanan hijrahnya Nabi SAW. Sahabat yang mulia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat Masya Allah. Mulia semasa hidupnya dan mulia setelah wafatnya karena selalu berdampingan dengan baginda. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Sekarang makamnya Abu Bakar dekat siapa? Dekat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita ziarah di kota Madinah Al-Munawwarah, ziarah kepada Rasulullah SAW, setelah kita ziarah kepada makamnya Nabi, di depan sedikit itu ada makamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maju sedikit ada makamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mulia ketika hidup mendampingi Nabi, mulia ketika wafat mendampingi makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling engkau cintai? Siapa sahabat yang paling engkau cintai?" Beliau sebutkan Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ini yang sering kita dengar bacaan ini kalau khutbah Jumat. Betul nggak Bapak Ibu? Khatib itu selalu menyebutkan kalimat ini. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin As-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib. Ini selalu disebut 4 sahabat. Dan itu juga menjadi kebiasaan kita di Indonesia. Huruf kita di Indonesia di bulan Ramadan. Kan di situ ada yang biasa antara satu salat tarawih dengan salat tarawih berikutnya Pak ya. Al-Khalifatul Awwal Abu Bakar As-Siddiq taradau an. Taradau itu artinya ucapkanlah radhiyallahu an. Nah, jadi kalau ada nama sahabat Nabi, tolong di belakangnya disebutkan apa? Radhiyallahu an. Al-Khalifatus Tsani Umar bin Khattab taradau an radhiyallahu an. Kemudian apa lagi? Al-Khalifatus Salis Utsman bin Affan taradau an radhiyallahu an. Kemudian sahabat yang keempat, Khalifatur Rabi Ali bin Abi Thalib taradau an radhiyallahu an. Ini suatu yang bagus, Pak. Ini diambil dari ayat Quran, inspirasinya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ini Masya Allah satu hal yang baik, satu hal yang langsung diajarkan oleh Allah. Kalau sebut nama sahabat, jangan lupa nama belakangnya dikasih gelar terbaik, radhiyallahu anhu. Apa artinya radhiyallahu? Allah telah ridho. Bayangkan. Radhiyallahu anhu. Sedangkan orang masuk surga itu karena apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, orang masuk surga itu karena apa? Karena ridho Allah. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Tidak masuk surga di antara kalian sabda beliau semata-mata amal.
wala anta ya Rasulullah, termasuk Anda juga wahai baginda Rasul, wala ana, termasuk aku juga kata beliau, illa birahmatihi wa fadlihi, kecuali karena rahmat, kasih sayang dan ridha Allah. Dan itu sudah didapatkan oleh manusia-manusia terbaik, para sahabat-sahabat. Nah, ini tadi peristiwa yang kedua ya. Peristiwa yang kedua, sahabat Utsman bin Affan berinisiasi, meminta atau berpendapat di hadapan Khalifah Umar bin Khattab menjadikan bulan Muharram menjadi bulan pertama di tahun Hijriyah. Sehingga tahun Hijriah itu ada hikmahnya Pak, ada keistimewaannya. Diawali dengan bulan Al-Haram dan ditutup dengan bulan Al-Haram. Ya Pak ya? Kan awalnya tahun Hijriah apa? Muharram. Akhirnya apa Pak? Zulhijjah. Kalau boleh dikatakan Pak, berawal dengan kebaikan dan berakhir dengan kebaikan. Jadi sama harapan kita semua, sama tujuan kita semua, mudah-mudahan kita berawal dari kebaikan dan nanti juga berakhirnya dengan, karena baginda Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung pada akhirnya. Amal yang dilihat oleh Allah pada penutupnya. Oleh karenanya ada satu doa yang terbaik yang pernah dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa bisa kita amalkan ayah bunda. Sangat bagus doa ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini sering dibaca di doa khutmul Quran, doa khatam Al-Quran. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu. Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu. Ya Allah, aku mohon akhir umurku dalam kondisi yang baik. Sebaik-baik umurku adalah pada akhir. Wa khaira amali khawatimahu, sebaik-baik amalku adalah pada penutupnya, pada ujungnya. Wa khaira ayyami yauma alqaka, sebaik-baik hariku adalah hari aku berjumpa denganmu ya Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah Engkau janjikan kepadaku. Satu lagi, sekali lagi doanya Pak. Dan ini ada di doa khutbul Quran. Ya Pak ya. Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaq. Yuk kita baca sama-sama, mudah-mudahan ini kita bisa amalkan doa yang terbaik yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat. Ya. Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Baik, kita ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Nah, jadi kurang lebih tadi maknanya, ya Allah, aku mohon sebaik-baik umurku pada akhirnya, sebaik-baik amalku pada penutupnya, sebaik-baik hariku, hari aku berjumpa denganmu ya Allah. Ini mohon diamalkan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, berawal dengan kebaikan dan berakhir dengan kebaikan. Istilahnya Pak, pembuka yang baik itu menjadi penentu akhirnya. Ya, insya Allah kalau kita sudah mulai dengan kebaikan,
istiqomah dengan kebaikan, apalagi istiqomah sholat subuhnya berjamaah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wafatkan kita dalam kondisi yang baik. Allah Ta'ala wafatkan kita husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini cita-cita orang mukmin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam hamba-hambaku dan masuklah dalam surga. Itu seruan Allah kepada jiwa-jiwa yang wafat dalam keadaan iman dan Islam. Baik, kemudian peristiwa yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat yang mulia untuk menaklukkan Khaybar. Khaybar ini adalah satu lokasi yang daerahnya sangat subur dan makmur. Tetapi dulu lokasi ini ditempati oleh orang-orang Yahudi. Namanya Yahudi Khaybar. Ya, namanya Yahudi apa? Wilayah Khaybar ini adalah wilayah yang dikelilingi oleh benteng-benteng yang kokoh. Berapa sahabat berupaya untuk menaklukkannya, tapi belum mampu ditaklukkan. Maka satu malam baginda Rasul bersabda, la'utiyannar rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Besok pagi saya akan berikan bendera kemenangan. Siapa saja yang memegang bendera ini, dialah yang akan menaklukkan Khaybar. Seorang laki-laki yang sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Itu aja kalimatnya Rasul malam hari. Itu malam hari itu Bapak Ibu, para sahabat gak ada yang tidur. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Masing-masing kepengen. Ya Allah, mudah-mudahan saya besok yang dipanggil namanya oleh Nabi. Sahabat yang lain juga mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan besok saya yang disebut namanya oleh Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan saya yang dipilih besok oleh baginda Nabi. Semua sahabat berangan-angan meminta supaya dia yang diberikan bendera Rasulullah. Tapi ternyata yang dipanggil oleh Nabi adalah Aina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mana Ali bin Abi? Ya, Ali waktu itu dalam kondisi sakit. Sakit mata yang luar biasa, sehingga beliau mengalami penderitaan yang luar biasa. Ali bin Abi. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk membawa Ali ke hadapan baginda Rasul. Ali sedang istirahat di tenda. Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saking sakitnya, sakit yang dialami oleh Ali bin Abi. Ali kemudian dibawa menghadap kepada baginda Rasulullah SAW, maka kemudian Rasul meludahi kedua mata Ali. Fabaro'a itu artinya dia sembuh. Seperti dia tidak pernah mengalami sakit sebelumnya. Dan ini adalah mukjizat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ali dikasih bendera oleh Rasulullah SAW. Dan apa kata Rasul, wahai Ali, engkau yang akan menaklukkan Khaybar. Dan di situ keluar ucapan Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Wahai Ali, kalau engkau bisa menjadi wasilah kebaikan orang lain, engkau bisa menjadi jalan kebaikan orang lain, sehingga orang bisa dapat hidayah satu orang saja, kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada engkau memiliki satu kendaraan yang mewah berupa unta yang warnanya kemerah-merahan. Ini di zaman Nabi Pak, unta kemerah-merahan yang punya cuma berapa orang aja. Ya, jadi kendaraan yang paling terbaik, kendaraan yang paling istimewa, kalau ada orang yang di jalan dakwah, dia menyampaikan kebaikan, lalu ada orang yang menerima kebaikan itu, mendapatkan hidayah Allah, lebih baik kata Rasul daripada seseorang memiliki unta yang warnanya kemerah-merahan. Dan Ali kemudian berangkat, dan benar kata Rasulullah SAW, Alilah yang menaklukkan wilayah Khaybar. Dan Rasul, para sahabat mendapatkan ghanimah yang begitu banyak setelah wilayah itu ditaklukkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
beliau ini para jamaah, sahabat Ali bukan hanya sahabat Rasul saja, tetapi sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah. Dan bukan hanya sepupu, Pak, tapi juga menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Ali ini mengumpulkan segala kebaikan, Pak. Sahabat iya, sepupu iya, menantu juga. Beliau ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Orang yang luas ilmunya, luas pemahamannya, dan beliaulah yang melahirkan cucunya Nabi bernama Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib ini lahir tadi cucunya Nabi sallallahu Al-Hasan wal Husain yang disebut Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, dua pemuda yang menjadi pemimpin pemuda-pemuda surga nanti. Dua cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peristiwa terjadi penaklukan Khaybar ini di bulan apa tadi? Di bulan Muharram. Peristiwa berikutnya yang keempat, irsalur rasail ilal muluki waz-zu'ama. Baginda Rasul mengirim sepucuk surat kepada para raja yang ada di masa itu. Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, Maqawqis Mesir, dikirimkan surat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, dalam catatan sejarah, raja-raja ini beda-beda cara menerima suratnya Nabi, Pak. Isi suratnya sih nggak banyak, Pak. Wassalamu ala manittaba'al huda. Itu isi suratnya Nabi, Pak. Jadi dari Rasulullah, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, isi suratnya adalah wassalamu ala manittaba'al huda. Apa dia? Assalamu, kebahagiaan, keselamatan siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah. Artinya kalau mau selamat berimanlah. Kalau mau selamat berislamlah. Itulah kurang lebih isi surat beliau. Ketika dikirim surat ini ke Raja Romawi menerima surat Rasul dengan baik, dengan mulia, namun belum mau berislam, Pak. Tapi diterima dengan apa, Pak? Utusannya Nabi dijamu makanan yang terbaik, dijamu di istana Romawi. Ya. Lalu kemudian Raja Romawi mengirimkan hadiah yang terbaik untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun belum mau masuk Islam. Tapi caranya kepada Nabi, akhlaknya kepada Nabi, dia muliakan Rasulullah, dia muliakan utusan Nabi. Maka ketika utusan ini pulang kepada baginda Rasulullah di kota Madinah, menyampaikan Raja Romawi belum mau berislam. Rasul doakan, Allahumma sabbit mulkahu. Ya Allah, langgengkanlah kerajaan Romawi. Itulah. Ya, apa kata Rasul, Pak? Ya Allah, langgengkan kerajaan. Oleh karena kerajaan Romawi itu yang paling lama bertahan. Ya, berkat doa siapa, Pak? Rasulullah. Jadi walaupun dia belum beriman, tapi dia perlakukan surat Nabi dengan baik, kemudian diberikan hadiah yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika surat Nabi dikirim ke Raja Mesir, Maqawqis Mesir, Raja Mesir pun juga belum mau beriman. Tapi diterima surat Nabi dengan baik, disambut utusan itu dengan baik, diberikan jamuan yang terbaik. Bahkan Raja Mesir ini mengirim seorang tabib untuk kaum muslimin yang ada di Madinah. Tabib itu apa tabib? Seorang dokter dikirim ke Madinah untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk Rasul dan para sahabat. Tapi belum mau beriman. Kemudian ketika surat Nabi yang ketiga dikirim kepada Raja Persia. Apa yang dilakukan Raja Persia? Begitu menerima surat Nabi, disobek-sobeklah surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperlakukan surat beliau dengan penuh kehinaan dan seterusnya. Maka kemudian sahabat ini mengumpulkan kembali lembaran-lembaran yang sobek tadi, lalu dibawa ke kota Madinah Al-Munawwarah kepada baginda Rasul. Maka apa
Sabda baginda Rasulullah SAW, ya Allah, sobek-sobeklah kerajaan kerajaan Persia sebagaimana mereka telah menyobek surat risalah yang aku sampaikan. Dan benar terjadi, Pak. Kerajaan Persia dihancurkan oleh Allah Ta'ala di masa sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu, ditaklukkan oleh Sayyidina Umar dan para sahabat. Tapi Raja Romawi masih bertahan. Kerajaan Romawi masih bertahan. Inilah kalau Ustadz simpulkan, Bapak Ibu, siapa saja yang memuliakan Nabi, hatta non-muslim, Allah Ta'ala akan muliakan. Ya, kami ulangi sekali lagi, Pak. Poin terpentingnya adalah siapa saja yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, hatta non-muslim, Allah Ta'ala muliakan. Dan terbukti dalam sejarah, Pak. Orang-orang yang memuliakan Rasulullah SAW, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada, tapi dia muliakan. Dia, Pak? Objektif terhadap Nabi SAW, diberikan kemuliaan di dunia ini. Apa sebabnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apalagi kalau yang memuliakan Nabi, yang mencintai Nabi, orang-orang beriman. Apalagi kalau yang mencintai Nabi, yang memuliakan Nabi, kaum muslimin, itu akan lebih dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali kita membaca salawat kepada Nabi. Betul, Bapak Ibu? Bahkan tidak akan diterima salat kita, Pak. Ya, kecuali kalau membaca salawat di tahiyat terakhir. Maka ulama mazhab fikih itu, Pak, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Hambali mengatakan as-salatu 'ala nabi fi tasyahhudil akhir ruknun min arkanis salat. Berselawat kepada Nabi di tahiyat yang kedua, di tahiyat akhir, itu rukun salat. Berbeda kalau di tahiyat awal, Pak. Kalau di tahiyat awal hukumnya adalah sunnah. Misalnya setelah kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, silakan yang mau baca salawat di tahiyat awal boleh, tidak baca salawat juga enggak apa-apa. Tapi kalau di tahiyat akhir, ruknun min arkanis salat, rukunnya salat. Pak, kalau rukunnya salat apa maknanya, Pak? Apa dia kalau rukun salat? Ada orang salat tapi tidak baca salawat kepada Nabi di tahiyat akhirnya, batalas salat. La yasihhu salat, batal salatnya atau tidak sah salatnya. Karena salawat kepada Nabi sebab diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita habis berwudu, Pak. Apa sunnah Rasulullah SAW? Baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau itu yang dia baca, kata Rasul, setiap selesai dia berwudu, Allah Ta'ala buka pintu surga yang 8. Silakan masuk dari pintu mana saja yang kau inginkan. Karena dia menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Setiap azan dikumandangkan, pasti disebut nama Nabi Muhammad. Setelah ucapan asyhadu an la ilaha illallah, pasti berikutnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan orang masuk Islam, tidak akan diterima Islam seseorang kalau dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Betul, Bapak Ibu? Jadi ini adalah suatu yang istimewa. Oleh karenanya tadi, surat-surat itu dikirim oleh Nabi SAW di bulan Muharram. Kerajaan Romawi, kerajaan Persia kepada Maqawqis Mesir, itu terjadi pada bulan Muharram. Baik, kemudian yang terakhir adalah Allah Ta'ala selamatkan beberapa para nabi, para rasul di bulan Muharram, khususan 10 Muharram. Pertama, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh alaihi salam dari banjir besar. Dari banjir yang begitu besar. Diselamatkan beliau bersama orang-orang beriman ketika dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kan kalau kita belajar di ilmu tajwid, majriha bacanya.
Ya, bukan majroh. Walaupun tulisannya majroh itu imalah namanya, Pak. Jadi kalau ada alif bengkok di dalam bahasa itu boleh dibaca e, Pak. Makanya wadduha itu boleh dibaca wadduhi. Ya, jadi itu cara baca itu, Pak. Jadi nanti kalau ada ustadz ngimamin kita, bacaannya bukan wadduha, jangan disalahin ya, Pak. Oh, ini jangan-jangan imam kita ini aliran apa, Pak? Aliran baru. Karena kenapa? Bacanya beda padanya. Padahal itu cara baca ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Wadduhi. Makanya kalau di doanya Nabi Nuh kita bilang apa? Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafur. Ilmu tajwid namanya imala. Dibaca a itu seperti suara i. Sebagai rasa syukurnya Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala, maka beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian juga Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam ketika dia ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah Ta'ala selamatkan beliau ketika ditelan oleh ikan. Dan itu terjadi pada 10 Muharram. Sebagai rasa syukur beliau kepada Allah, Nabi Yunus alaihissalam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian berikutnya, seorang Nabi juga, Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala selamatkan dari bala tentara Fir'aun ketika dikejar di Laut Merah. Maka kemudian laut itu terbelah. Ya, Nabi Musa dan orang beriman selamat. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Peristiwa itu terjadi di bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram. Sebagai rasa syukurnya Nabi Musa alaihissalam, maka beliau menjalankan puasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka Rasul mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi pun juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Hari yang agung bagi mereka, hari yang istimewa bagi mereka, tapi Rasul mengatakan kami yang lebih berhak terhadap Nabi Musa alaihissalam. Kita mencintai Nabi Musa dan kita mencintai nabi-nabi yang lainnya juga. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita barokah, kemuliaan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala dalam kebaikan. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Silakan MC dipandu. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan dari tausiah itu bisa meningkatkan ibadah lagi untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu sudah cukup jauh dan mungkin ada yang ada kegiatan, kita cukupkan dulu ya. Baik. Demikian. Baik. Mari kita baca alhamdulillah dan alhamdulillah. Afwan barakallahu. alhamdulillah.